بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan kembali di dalam salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi, di mana kita berkumpul dalam rangka untuk melanjutkan pengajian kita dari pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada hadis Ziyad bin Al-Harith. Demikian pula hadis Abdullah bin Zaid. Dan telah kita jelaskan dari keadaan kedua riwayat ini, di mana Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala melemahkan hadis yang dinisbahkan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, man azzana fa huwa yuqim. Barang siapa yang memandangkan azan, maka dialah yang mengumandangkan al-iqamah. Telah kita jelaskan bahwa hadis ini dhaif, disebabkan karena di dalam sanadnya terdapat seorang perawi bernama Abdurrahman bin Ziyad bin An'am Al-Ifriqi, dan dia seorang perawi yang lemah berdasarkan pendapat yang rajih dari para ulama. Demikian pula hadis yang berikutnya, hadis Abdullah bin Zaid, di mana di dalam riwayat ini terlihat menyelisihi riwayat sebelumnya. Sebab riwayat ini menyebutkan bahwa yang mengumandangkan azan adalah Bilal, sedangkan Abdullah bin Zaid diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengumandangkan al-iqamah.
namun hadis ini pun lemah. Di dalam sanadnya telah kita sebutkan ada seorang perawi bernama Muhammad bin Amr Al-Ansari dan dilemahkan oleh para ulama. Walhasil bahwa apa yang telah kita sebutkan dahulu menjelaskan bahwa hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari perbuatan para sahabat bahwa yang mengumandangkan al-adzan maka semestinya dialah yang mengumandangkan al-iqamah. Ini asal hukumnya. Dan inilah yang diketahui dari amalan para muazzinin, orang-orang yang mengumandangkan azan dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Namun yang demikian ini bukan syarat. Bukanlah suatu syarat yang mengumandangkan azan maka dia pula lah yang harus menjadi seorang yang mengumandangkan iqamah. Apabila seorang muadzin memiliki uzur setelah dia mengumandangkan azan, maka diperbolehkan bagi selain muadzin untuk mengumandangkan al-iqamah. Kita lanjutkan kembali ke hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafidh Abu al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-muadzinu amlaku bil adhan. Seorang muadzin dialah yang lebih memiliki al-adhan. Dialah yang lebih bertanggung jawab tentang permasalahan mengumandangkan al-adhan. Wal imamu amlaku bil iqamah. Sedangkan imam dialah yang berhak untuk ditegakkannya al-iqamah, dikumandangkannya al-iqamah. Rawahu Ibnu Adi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi, yaitu Abdullah Ibnu Adi, dalam kitabnya Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Wa dha'afahu, dan beliau mendhaifkannya, melemahkan riwayat ini. Walil Baihaqi nahwahu, dan dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi seperti riwayat yang di atas, an Ali radhiyallahu anhu min qawlihi, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dari perkataan Ali, bukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, di sini ada beberapa permasalahan yang perlu untuk kita jelaskan. Yang pertama, dari kedudukan hadis ini. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah bahwa riwayat ini diriwayatkan secara marfu' dan mauquf. Ada yang meriwayatkannya dan menisbahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ucapan dan sabda beliau. Ada pula yang menisbahkannya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dari ucapan Ali bin Abi Thalib dan bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua jalan. Yang pertama, jalan yang marfu' yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwa riwayat al-muadzinu amlaku bil adzan wal imamu amlaku bil iqamah. Muadzin lebih bertanggung jawab
lebih memiliki dalam hal mengumandangkan al-adhan, sedangkan imam lebih berhak dalam hal dikumandangkannya al-iqamah. Lalu kemudian Ibnu Hajar mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan beliau membaikkannya. Ibnu Adi rahimahullah ta'ala, Abdullah bin Adi bin Abdillah, beliau mempunyai kitab yang masyhur. Kitab ini berjudul Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Al-Kamil menjelaskan tentang perawi-perawi yang lemah dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab ini ada yang dicetak 6 jilid, ada yang 8 jilid. Dalam kitab ini disebutkan oleh Ibnu Adi rahimahullah ta'ala perawi-perawi yang lemah. Ada yang lemah sekali, ada pendusta. Ada yang lemahnya disebabkan karena buruk hafalannya. Ada perawi-perawi yang thiqah, yang terpercaya dalam hal agamanya tapi lemah dalam hal periwayatannya. Bahkan ada sebagian disebutkan dalam kitab ini sebagian dari para sahabat, dan ada perawi-perawi yang thiqah. Akan tetapi maksud dan tujuan dari Al-Hafiz Ibnu Adi rahimahullah ta'ala dalam mengarang kitab ini adalah untuk mengumpulkan perawi-perawi yang dibicarakan hadisnya, yang mendapatkan kritikan dalam periwayatan-periwayatannya. Kalau dia seorang perawi pendusta, itu jelas ditolak hadisnya. Seorang perawi yang lemah, mungkar, matruk, ditolak hadisnya. Akan tetapi terkadang beliau menyebutkan biografi sahabi, salah seorang dari sahabat Nabi SAW dalam kitab ini, bukan untuk menyebutkan lemahnya seorang sahabat, karena tidak seorang pun dari kalangan para sahabat Nabi SAW yang lemah. Akan tetapi maksud beliau, karena beliau hendak menyebutkan hadis yang dinisbahkan kepada sahabat tersebut, dan penisbahan ini adalah penisbahan yang tidak benar, tidak sahih. Dan terkadang beliau menyebutkan perawi-perawi yang terpercaya dalam kitab ini disebabkan karena sebagian riwayatnya diingkari oleh para ulama. Sebab kita perlu mengetahui bahwa terkadang ada seorang perawi, ya, walaupun dia seorang yang terpelihara dalam meriwayatkan hadis, hafizun thiqah, namun kadang-kadang salah dalam meriwayatkan hadis, keliru. Nah, Ibnu Adi rahimahullah ta'ala mengecek, ya, hadis-hadis yang terjadi kekeliruan dalam riwayat tersebut, sehingga beliau sebutkan. Dari sini menjelaskan kepada kita bahwa mayoritas hadis-hadis yang disebutkan oleh Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal, mayoritas hadis tersebut adalah hadis-hadis yang dhaif, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya. Jadi sebenarnya ketika Al-Hafiz menyebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi, kita sudah bisa melihat kalau Ibnu Adi meriwayatkan dan itu diriwayatkan dalam kitabnya Al-Kamil, ini mengisyaratkan bahwa riwayat ini lemah. Riwayat ini lemah. Apalagi apabila beliau telah menjelaskan wa dha'afahu dan Ibnu Adi mendhaifkan. Dan memang benar hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi. Berasal dari jalan Syarik Ibn Abdillah An-Nakhai Al-Qadhi, meriwayatkan dari Al-A'mash, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam jalur sanad ini ada seorang perawi yang bernama Syarik Ibn Abdillah An-Nakhai Al-Qadhi. Beliau orang yang saleh, akan tetapi sayang sekali hafalannya buruk, sehingga dilemahkan oleh para ulama disebabkan buruknya hafalan beliau dalam meriwayatkan hadis. Ya, di antara yang membuktikan burukan hafalan dari Syarik rahimahullah ta'ala adalah hadis ini. Karena tidak ada hadis ini yang meriwayatkan dan menisbahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz ini kecuali Syarik Ibn Abdillah Nakhai Al-Qadhi.
dan beliau seorang perawi yang lemah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, Ibnu Adi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa sahabat-sahabat Syarik, ya, teman-temannya Syarik yang meriwayatkan hadis ini dari Al-A'mash, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah, tidak dengan lafaz ini, karena Syarik meriwayatkan lafaz ini dengan lafaz disebutkan oleh Al-Hafiz, al-muazzinu amlaku bil adzan wal imamu amlaku bil iqamah. Kemudian ada tambahan, Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muazzinin. Seorang muazzin lebih berhak tentang azannya. Seorang imam lebih berhak untuk ditegakkannya iqamah. Ya Allah, berikanlah bimbingan kepada para imam dan ampunilah dosanya orang-orang yang mengumandangkan al-azan. Ini yang diriwayatkan oleh Syarik bin Abdullah, dan beliau keliru dalam meriwayatkan hadis ini. Karena lafaz yang benar, teman-temannya Syarik meriwayatkan hadis ini dengan lafaz yang lain, yaitu dengan lafaz yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imamu dhamin wal muadzin mu'taman. Imam itulah yang bertanggung jawab terhadap salatnya makmum. Adapun muadzin, dia orang yang diamanahi, orang yang dipercaya untuk menentukan masuknya waktu salat. Itu hadis yang sebenarnya. Ya, jadi hadis ini yang dinisbahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah riwayat yang dhaif, yang lemah. Adapun riwayat yang kedua disebutkan di sini, Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dari ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dengan lafaz ini juga, al-muadzinu amlaku bil adzan wal imamu amlaku bil iqamah. Dengan lafaz ini, akan tetapi dari ucapan Ali radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Demikian pula Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abdul Razzaq meriwayatkan hadis ini dari jalan Hilal bin Yasar dari Abu Abdurrahman As-Sulami dari Ali radhiyallahu anhu, dan riwayat ini sahih. Riwayat yang dinisbahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah riwayat yang sahih. Para perawinya terpercaya. Sehingga kesimpulannya bahwa hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muadzinu amlaku bil adzan wal imamu amlaku bil iqamah, hadis ini dhaif kalau disandarkan kepada Rasul. Namun kalau disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sahih. Nah, ini berkenaan tentang kedudukan dan derajat hadis ini. Adapun tentang fikih dan kandungan dari apa yang disebutkan dalam riwayat ini, al-muadzinu amlaku bil adzan. Muadzin itu yang lebih memiliki azan, lebih menguasai azan. Yani seorang muadzin, dia yang punya tanggung jawab dalam hal menentukan waktu-waktu salat. Sehingga muadzin ini kerjanya cukup berat, memperhatikan masuknya waktu salat. Dia perhatikan ketika matahari tergelincir dari pertengahan menuju ke arah barat. Maka apabila terjadi zawalus syams, maka muadzin pun mengumandangkan al-adzan. Kemudian setelah itu di waktu asar, maka dia memperhatikan masuknya waktu asar. Apabila bayangan seorang sama dengan aslinya, maka dia mengumandangkan azan. Dia perhatikan kapan matahari terbenam untuk menentukan masuknya waktu maghrib, untuk dia mengumandangkan al-adzan. Dia perhatikan kapan hilangnya syafaq, rona merah yang ada di langit, yang menunjukkan masuknya waktu isya. Dia perhatikan kapan masuknya waktu fajar as-shadiq. Nah, itulah tugas dari al-muadzin.
Secara kedudukan hadis riwayat ini dhaif, tapi makna dari hadis ini dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang lain. Sehingga kita berhujjah dengan riwayat yang lain bukan karena hadis ini. Hadis-hadis yang sangat banyak, sebagian telah kita sebutkan bahwa muazzinlah yang bertanggung jawab untuk menentukan masuknya waktu-waktu salat. Wal imamu amlaku bil iqamah, sedangkan imam dialah yang lebih bertanggung jawab dalam masalah iqamah. Yani tidak diperbolehkan muazzin mengumandangkan al-iqamah kecuali dengan izin dari imam. Apakah pada saat imam telah keluar dari rumahnya dan dia telah siap untuk datang ke masjid untuk memimpin imamah dalam salat jamaah, barulah kemudian muadzin tersebut mengumandangkan al-iqamah dengan izin dari imam salat. Nah, riwayat ini pun walaupun secara kedudukan hadis lemah, namun hadis-hadis yang lain mendukung makna dari hadis ini. Dahulu telah kita sebutkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis Jabir bin Samurah, bahwa Bilal radhiyallahu taala anhu mengumandangkan adzan tatkala matahari mulai tergelincir ke arah barat, zawalus syams, yang menunjukkan waktu salat zuhur. Tsumma la yuqim hatta yara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau tidak mengumandangkan al-iqamah sampai beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza dakhala Nabi alaihi salatu wasallam aqama lis-salati hina yarah. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuk siap untuk memimpin salat, maka beliau pun mengumandangkan al-iqamah pada saat beliau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga dalam hal ini hadis ini secara makna benar. Muadzin bertanggung jawab untuk menentukan waktu-waktu salat. Nah, apabila ada orang lain selain dari muadzin ingin memandangkan adzan, tidak diperbolehkan. Apabila telah ditetapkan di sana sebagai muadzin, terkecuali apabila dia telah mengizinkan, karena dialah yang bertanggung jawab, dialah yang ditetapkan sebagai muadzin. Nah, imam tidak diperbolehkan untuk mengatur si muadzin terkecuali apabila ada maslahah. Jika ada hajah, imam boleh untuk memerintahkan muadzin mengakhirkan misalnya. Akhirkan azan, boleh. Nah, apabila ada hajah, sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis Abi Dzar radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pada saat terik matahari, di siang hari pada waktu salat zuhur, telah terjadi zawalus syams, telah masuk waktu zuhur. Bilal radhiyallahu ta'ala anhu ingin mengumandangkan al-adzan, sementara panas yang sangat menyengat pada waktu itu. Ketika Bilal hendak mengumandangkan adzan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abrid, biarkan, tunda sampai dingin. Tunda sampai dingin. Dalam riwayat yang lain, intazir, tunggu, ditunda. Nah, maka Bilal pun menunda karena perintah dari imam. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam kondisi safar, perjalanan, lalu kemudian mereka telat bangun di pagi hari dalam keadaan mereka belum mengerjakan salat fajar, salat subuh, sementara matahari sudah meninggi. Mereka berada di satu tempat. Pada saat itu muadzin hendak memandangkan azan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah, jangan, biarkan, kita lanjutkan dulu perjalanan. Karena tempat ini adalah tempatnya para syaitan. Maka mereka melanjutkan perjalanan berdasarkan perintah dari imam. Sehingga apabila ada hajah, apabila ada maslahah untuk diakhirkan, maka diperbolehkan bagi imam untuk menegur muadzin, mengakhirkan
dan yang semisalnya. Nah, dalam hal iqamah adalah tanggung jawab dari imam. Jika imam telah mengizinkan, di antara salah satu izinnya apabila imam telah keluar dari rumahnya dan dilihat oleh muazzin, maka boleh bagi muazzin untuk mengumandangkan al-iqamah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni." Apabila telah ditegakkan salat, jangan kalian berdiri sampai kalian melihat aku. Nah, ini sampai kalian melihat imam. Jangan kalian berdiri walaupun telah ditegakkan salat. Nah, ini menunjukkan bahwa sebagian memahami bahwa boleh bagi seorang muazzin untuk mengumandangkan iqamah walaupun tanpa izin dari imam. Namun pendapat ini keliru. Sebab dalam beberapa riwayat menjelaskan tentang riwayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Bilal radhiyallahu ta'ala telah mendatangi rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta izin kepada beliau untuk iqamah, dan beliau telah mengumandangkan al-iqamah. Hanya saja kaum muslimin belum bangkit dari tempatnya disebabkan karena mereka belum melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan perintah Rasul. Ya. Jadi iqamah tersebut tetap dengan izin al-imam. Tetap dengan izin al-imam. Nah, dalam hal perizinan dari al-imam, maka boleh seorang muazzin datang kepada imam, gimana? Apakah saya iqamah? Nah, atau secara urf, secara kebiasaan begitu melihat imam, ya, datangnya imam menunjukkan bahwa dia telah siap untuk memimpin salat. Nah, jadi apakah secara ucapan atau secara urf, secara kebiasaan? Terkecuali apabila dikhawatirkan akan meninggalkan satu kemaslahatan dalam hal menunggu imam, mungkin imamnya terlalu lama, atau dikhawatirkan imam tidak akan datang karena ada hajah tertentu, maka diperbolehkan bagi muazzin atau bagi para makmum untuk menentukan penggantinya. Untuk menentukan pengganti, misalnya telah ditanya sudah lama, kemana imamnya ini? Nah, mungkin ada hajat tertentu. Nah, kalau dia telah mewakilkan pada seorang, maka kepada wakilnya. Tapi kalau dia tidak mewakilkan, maka diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk mengangkat siapa yang pantas di antara mereka untuk menjadi al-imam. Walaupun ternyata setelah imam pengganti ini telah menegakkan salat, lalu kemudian datanglah imam yang asli. Tidak mengapa yang demikian. Makanya dalam riwayat yang disebutkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis yang panjang, hadis Sahl bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki hajah mendatangi satu tempat kabilahnya Banu Amr bin Auf. Rupa-rupanya Banu Amr bin Auf ini sedang terjadi percekcokan, bahkan perkelahian di antara mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mendatangi mereka dalam rangka untuk mendamaikan antara mereka ini. Di luar riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke kabilahnya Banu Amr bin Auf, beliau telah memesankan kepada Bilal, nanti yang menjadi imam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada saat itu ba'da zuhur berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba waktu asar. Nah, berkumandanglah azan. Setelah dikumandangkan azan, maka muadzin pun datang kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan pada Abu Bakar, "Hal uqim, apakah boleh saya memandangkan iqamah sekarang?" Karena beliau yang telah berstatus sebagai pengganti. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, karena beliau melihat sepertinya Rasulullah SAW terlambat, maka beliau pun mengatakan, "Nah, silahkan. Silahkan." Maka ditegakkanlah al-iqamah.
Maka pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memimpin salat. Pada saat beliau memimpin salat di pertengahan, pada saat sedang dikerjakannya salat jamaah, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Nah, dan Rasulullah alaihi salatu wassalam, kebiasaan beliau menjadi imam, dan beliaulah imam yang tetap. Kalau tidak menjadi imam, ya di saf yang pertama di belakang imam. Maka pada saat Rasulullah SAW datang, maka beliau ya berjalan dan di sela-sela saf beliau saf tersebut beliau masuk ke sela-selanya sampai kemudian beliau berdiri di saf yang pertama di belakang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka salatlah beliau. Nah, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan diketahui oleh kaum muslimin, mereka mengetahui ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka mereka bertepuk tangan, ya, pada tepuk tangan semua, yang di sini tepuk tangan, yang di sini tepuk tangan. Nah, namun tidak dihiraukan oleh Abu Bakar As-Siddiq karena beliau tahu tidak diperbolehkan seorang itu menoleh dalam salatnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan zakat ikhtilaf yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Menoleh itu adalah ya sambaran dari syaitan dari salatnya seorang hamba. Maka Abu Bakar tidak menoleh. Tapi karena semakin banyak yang bertepuk tangan, ya, entah dengan tepukan tangan ataukah menepukkan di tempat yang lain, wallahu a'lam, ya, yang jelas disebutkan bahwa mereka bertakbir semakin banyak. Maka sadarlah Abu Bakar Siddiq, ada apa ini? Maka beliau pun sebagai imam menoleh. Nah, ini menunjukkan bolehnya seorang menoleh apabila ada hajat. Ya, bahkan Rasulullah SAW pernah sholat dalam keadaan beliau memperhatikan seorang mata-mata yang beliau utus dari kaum muslimin. Dalam keadaan beliau melihat kemana orang ini pergi. Nah, ya, maka Abu Bakar menoleh. Loh, Rasulullah ini, ya, ada Rasulullah SAW di belakang. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menoleh dan dilihat oleh Nabi SAW, beliau mengisyaratkan dengan tangannya, maksudnya usbut makana, tetap di tempatmu, nggak usah mundur. Namun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, dengan merendahkan diri beliau mundur. Nah, tidak berani beliau menjadi imam sementara di belakang beliau ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mundur. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa beliau mengucapkan alhamdulillah. Nah, alhamdulillah beliau mundur. Ya, akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang maju. Nah, di sini juga kita mendapatkan faedah bolehnya seseorang itu berjalan di dalam sholat apabila ada hajah. Abu Bakar berjalan, Rasulullah berjalan ke depan. Nah, apabila ada shaf yang lubang disebabkan karena seorang yang keluar dari shaf, maju. Shaf yang di belakang maju untuk menutupi shaf tersebut. Tidak mengapa yang demikian, boleh. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun yang memimpin salat. Setelah selesai salat, maka beliau pun mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, nah, kenapa engkau wahai Abu Bakar? Nah, engkau tidak mengindahkan perintahku di saat aku memerintahkan kamu untuk tetap menjadi imam. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, "Ma kana libni Abi Quhafah ay yusalli baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidak sepantasnya Ibnu Abi Quhafah ini, yakni Abu Bakar, untuk salat di hadapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau mengatakan pada para sahabat, "Nah, ma li ra'aitukum asraqtum at-tasbih." Kenapa saya melihat kalian ini terlalu banyak bertepuk, ya, dalam salat? "Idza nadakum syai'un fasabbihu fa innahu idza sabbaha ultufita ilaihi wa innamat tasfiqu lin-nisa." Apabila menimpa kalian sesuatu di dalam salat dan kalian tidak menegur, maka dengan bertasbih, subhanallah. Karena kalau seorang sudah bertasbih, maka imam itu akan menoleh apa yang terjadi. Nah,
Ya. Sesungguhnya tasfik itu, tepukan itu untuk wanita. Nah, di dalam hadis ini sangat banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita ambil, khususnya dalam hal berkenaan tentang mengerjakan sholat secara berjamaah. Namun yang menjadi syahid dari apa yang kita sebutkan ini, bahwa diperbolehkan bagi imam untuk mewakilkan apabila ada hajat. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala an, dalam peristiwa perang Tabuk, Al-Mughirah bin Syu'bah menceritakan bahwa beliau pada saat itu terlambat bersama Rasulullah SAW dari perang Tabuk. Lalu kemudian Nabi SAW hendak membuang hajah. Lalu kemudian beliau berwudu. Nah, maka kaum muslimin pada saat itu melihat keterlambatan Nabi SAW, mereka ingin sholat pada waktunya. Maka mereka pun menunjuk dan mengangkat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu yang menjadi imam. Padahal tidak ada pesan dari Nabi SAW sebelumnya. Mereka mengangkat Abdurrahman bin Auf yang menjadi imam. Maka diangkatlah dan beliau telah setuju dan beliau yang memimpin sholat. Pada rakaat yang terakhir datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, datanglah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak disebutkan di dalam riwayat ini seperti kejadian Abu Bakar Siddiq di mana beliau memecah-mecahkan shaf untuk masuk ke shaf yang terdepan. Tidak disebutkan. Yang jelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang setelah Abdurrahman bin Auf menyelesaikan salatnya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit untuk menyempurnakan salat yang tertinggal. Setelah beliau selesai mengerjakan salat, maka beliau mengatakan, "Qad ahsantum wa asabtum." Sungguh kalian telah berbuat baik. Sungguh kalian telah benar dalam perbuatan kalian. Maka ini menunjukkan diperbolehkan. Apabila terlihat dari imam mungkin dia lambat dan dikhawatirkan akan keluar dari waktunya, maka boleh bagi kaum muslimin untuk menetapkan siapa yang pantas untuk menduduki kedudukan al-imam. Nah ini ma'asyarul muslimin rahimakumullah, berkenaan tentang beberapa hukum seputar masalah al-muadzin dan al-imam. Dan akan disebutkan nanti pembahasan khusus berkenaan tentang masalah al-imam. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. InsyaAllah kita selesaikan babul adzan. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yuraddu ad-du'a bainal adzan wal iqamah. Tidaklah ditolak doa itu apabila diucapkan di antara al-adzan dan al-iqamah. Rawahun Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i wa sahhahu Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Walhasil hadis ini bukan hanya Imam Nasa'i yang meriwayatkan, akan tetapi Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya meriwayatkan hadis ini. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh para ulama Ibnu Khuzaimah, demikian pula Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Di dalam hadis ini menjelaskan pada kita keutamaan tempat antara adzan dan iqamah, waktu antara al-adzan dan al-iqamah. Bahwa antara adzan dan iqamah merupakan waktu mustajab doa, di mana doa seorang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Apa saja dia berdoa dengan doa apa saja. Pada saat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut, apa saja yang dia minta, maka niscaya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala selama tidak ada pencegah-pencegahnya. Seperti doa yang mengandung dosa di dalamnya, doa yang memutuskan tali silaturahmi, atau yang semisalnya, atau dia melakukan hal-hal yang mencegah doa. Seperti yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang yang berjalan dalam safarnya, rambutnya berdebu, ya, acak-acakan. Nah,
Lalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kedua tangannya, mengulang-ulangi doanya, tapi tidak dikabulkan doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal ini merupakan tanda-tanda terkabulnya doa. Apa yang menyebabkan terhalangnya doa? Makanannya haram yang dia makan. Minuman yang dia makan, yang dia minum adalah minuman yang haram. Dia mengisi perutnya dengan perkara-perkara yang haram. Bagaimana mungkin akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada mani', ada yang mencegah dari terkabulnya doa tersebut. Nah, sehingga ma'asyiral muslim rahimakumullah, doa ini adalah tempat ini merupakan tempat yang mustajab. Namun apabila seorang tidak terkabul doanya, jangan kemudian dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menepati janji atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak benar. Koreksi diri. Apakah telah benar dia dalam berdoa? Apakah sudah tidak ada pencegahnya? Jangan-jangan dia makan dari makanan yang haram, dari hasil riba, dari hasil perjudian, yang semisalnya, dari perkara-perkara yang haram, pekerjaan yang haram, dia mendapatkan hasil, lalu dia makannya dan dia berikan pada sanak keluarganya. Bagaimana mungkin doa akan diterima Allah Subhanahu wa taala? Nah, akan tetapi asal hukumnya terkabulkan, tidak akan ditolak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a di antara al-adzan dan al-iqamah. Hadis ini menunjukkan bahwa doa apa saja yang diminta oleh seorang hamba antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Nah, keumuman doa, ya, tidak ada doa-doa tertentu. Nah, berdasarkan hadis ini menjelaskan bahwa doa apa saja yang diminta. Akan tetapi di sana ada riwayat-riwayat yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang menyebutkan beberapa doa yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula yang pernah beliau kerjakan. Disebutkan di sini salah satu riwayat tersebut. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Jabir radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'un nida." Barang siapa yang mengucapkan pada saat dia mendengarkan azan, yakni setelah selesai dia mendengarkan al-azan, lalu dia berdoa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah hallat lahu syafa'ati yaum al-qiyamah. Barang siapa yang mengucapkan setelah mendengarkan azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah, ya Allah, Rabb yang memiliki panggilan yang sempurna. Yang dimaksud panggilan sempurna adalah al-azan, karena di dalamnya ada tauhid, ya, syahadatain, dua kalimat syahadah, panggilan menuju kepada kemenangan, panggilan untuk salat. Nah, diawali dengan tauhid dan diakhiri dengan tauhid. Wa salatil qa'imah, dan salat yang ditegakkan, atau maknanya salat yang akan ditegakkan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, berikanlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah. Ya, akan kita jelaskan nanti apa itu al-wasilah wal fadilah, dan keutamaan. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, dan bangkitkanlah Rasulullah SAW pada tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, yaitu pada hari kiamat. Seluruh tempat-tempat di hari kiamat merupakan tempat-tempat yang terpuji, dan yang terinti adalah pada saat Rasulullah SAW diberikan asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung, yang tidak diberikan pada seorang pun kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih. Dengan lafaz ini ada sebagian kaum muslimin menambah-nambah, ya, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah. Tambahan ini dhaif, ya. Ada tambahan pada akhir dari doa ini, innaka la tukhliful mi'ad. Hadis ini pun dhaif, bahkan munkar, tidak sahih.
yang sahih yang disebutkan dalam riwayat ini. Ya, jangan ditambah-tambah. Barang siapa yang mengucapkan ini setelah dia mendengarkan azan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, maka dihalalkan baginya syafaatku nanti pada hari kiamat. Akhrajahul arba'ah, hadis ini dikeluarkan oleh 4, yakni para pengarang kitab Sunan, Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ini salah satu doa yang kita dianjurkan mengucapkannya setelah mendengarkan azan. Dan di sana ada lagi, ya, lafaz-lafaz yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mengucapkan doa ini, kita dianjurkan untuk bersalawat. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Abdullah Ibnu Amr bin Al-As, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Apabila kalian mendengarkan muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. Tsumma sallu alaihi. Kemudian bersalawatlah kalian kepadaku, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, salawat-salawat yang masyhur. Siapa yang ingin melihat lafaz-lafaz salawat yang disyariatkan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan merujuk ke kitab sifat salat Nabi. Alhamdulillah sekarang ada terjemahannya. Merujuk ke kitab sifat salat Nabi, maka pada saat beliau membahas tentang tasyahud, di situ disebutkan lafaz salawat bermacam-macam yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan pakai salawat Badr atau salawat Nariyah atau salawat-salawat yang lain yang tidak ada asalnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, bersalawatlah kalian kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah SAW 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Lalu setelah itu kata Rasul, "Tsumma salullaha lil wasilah." Kemudian setelah itu mintalah kepada Allah untukku agar aku mendapatkan al-wasilah. Ya. Nah, itu yang disebutkan di sini. Ya, jadi setelah kita bersalawat, setelah mendengarkan azan kita dianjurkan bersalawat. Setelah bersalawat kita ucapkan doa ini, memintakan kepada Allah agar Rasulullah SAW diberikan al-wasilah. Apa itu wasilah? Fa innaha manzilatun la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah. Al-wasilah itu adalah satu kedudukan di dalam surga yang tidak sepantasnya diberikan kecuali kepada salah seorang dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa arju an akuna lahu, dan aku berharap akulah yang mendapatkannya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman sa'ala Allah lil wasilah halat lahu syafaati. Barang siapa yang meminta wasilah untukku, maka dihalalkan bagi syafaatku, seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi setelah mendengarkan azan, maka kita bersalawat. Setelah bersalawat ucapkan hadis ini, doa ini. Di dalam riwayat yang lain dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mendengarkan azan lalu dia mengatakan, "Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil Islam dinan, ghufira lahu dzanbuh," maka akan diampuni dosa-dosanya. Ini juga kita dianjurkan mengucapkan ini. Nah, terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah doa ini diucapkan selesai sempurna muadzin mengumandangkan azan, ataukah diucapkan pada saat muadzin mengucapkan 2 kalimat syahadah, selesai dia mengucapkan 2 kalimat syahadah? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merajihkan bahwa doa ini diucapkan atau zikir ini diucapkan pada saat muadzin selesai mengucapkan 2 kalimat syahadah. Maka dia pun membalasnya dengan, "Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil Islami dinan." Nah, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Ada hadis yang lain yang diriwayatkan pula oleh Abdullah bin Amr bin Al-As
Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dalam kitabnya Amalul Yawm wal Lailah, bahwa ada seseorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, innal muazzinina yufaddilunana." Wahai Rasulullah, orang-orang yang mengumandangkan azan sudah mengalahkan kami dalam hal keutamaan. Mereka orang-orang dimuliakan. Suaranya itu diperhitungkan di hari kiamat. Siapa saja yang mendengar dari kalangan jin, manusia, makhluk akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Mulia orang-orang yang memandangkan azan itu. Ya. Mereka telah mengalahkan kami dalam hal keutamaan, ya Rasulullah. Bagaimana, apa yang harus kami lakukan? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul kama yaqul fa idzan tahaita fasal tu'tah." Ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Ikuti perkataan muazzin. Kalau kamu sudah selesai, maka berdoalah kamu kepada Allah, niscaya engkau akan diberikan. Hadis ini menunjukkan bahwa meminta apa saja, ya. Tidak disebutkan zikir tertentu, doa tertentu. Nah, ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa yang berdoa itu yang mendengarkan azan, bukan yang muazzin, tapi yang mendengarkan. Itulah yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sekian hadis. Ada beberapa riwayat yang dhaif, ya. Hadis yang kita sebutkan tadi semuanya sahih. Ada beberapa riwayat yang dhaif. Seperti di antara yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dari hadis Ummu Salamah, bahwa Ummu Salamah mengatakan Rasulullah SAW mengajarkan aku untuk mengucapkan selesai adzan maghrib. Ya, sengaja kita sebutkan ini, mungkin saja suatu saat di antara kaum muslimin ada yang mendapatkan ini, ya. Maka ketahuilah bahwa riwayat ini dhaif. Nah, kata Ummu Salamah, Rasulullah SAW mengajarkan padaku apabila aku selesai mendengarkan adzan maghrib untuk mengucapkan Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'aik faghfir li. Ya Allah, malammu telah datang, siangmu telah pergi, dan dengarkanlah suara-suara doa orang berdoa kepadamu, ampunilah aku. Riwayat ini dhaif, dilemahkan oleh Tirmidzi. Dalam hadisnya ada seorang perawi, Abu Katsir, perawi yang tidak dikenal. Ya, disebutkan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah, ya. Namun beliau tidak menjelaskan kedudukan hadis ini. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkannya dalam kitabnya Tamamul Minnah dan menjelaskan tentang kedudukan dan derajat hadis ini dan kelemahannya. Nah, dalam riwayat yang lain, ya, hadis yang kita sebutkan tadi, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Di dalam riwayat yang lain ada tambahan, ya. Ketika Rasulullah mengatakan tidak ditolak doa antara azan dan iqamah, ini lafaz yang sahih. Kemudian dalam riwayat yang lain ada tambahan bahwa ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, lalu apa yang engkau ucapkan dari doa antara azan dan iqamah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, Salullaha al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Riwayat ini pun lemah, ya. Bahkan sangat lemah. Dalam sanadnya ada dua perawi yang lemah, Yahya bin Al-Yaman dan Zaid Al-Ammi, keduanya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Walhasil dalam hal ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sana ada doa atau zikir-zikir yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita sebutkan. Namun apabila masih ada waktu, orang yang hendak berdoa antara adzan dan iqamah berdasarkan keumuman dari hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi, menunjukkan bolehnya seorang meminta apa saja antara al-adzan dan al-iqamah dengan memperhatikan syarat-syarat dan menghindari pencegah dari terkabulnya doa tersebut. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan kita dari babul adzan, dan insyaallah taala di pertemuan yang berikutnya kita memasuki pembahasan tentang syarat-syarat salat. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.